Bagaimana perasaan Anda ketika sholat berjamaah di sampingnya orang yang was-was? Merasa terganggu atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik sholat ataupun baca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lain. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang ibadah sholat berjamaah yang bersampingan dengan orang yang was-was. Orang yang was-was seperti apa? Orang yang was-was itu adalah orang yang terlalu mengeraskan suara. Yang kedua, suaranya sudah keras, bacaannya diulang-ulang. Bahkan dari takbir pun seperti ini terkadang. Allahu Akbar. Imam itu sudah sampai kepada bacaan surat, bahkan Al-Fatihah itu mau selesai dan surat mau selesai. Nah, di kanan kiri orang yang sholat tersebut pasti terganggu. Belum ketika sudah kena takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu kerasnya. Nah, ini akan mengganggu yang pasti. Jangankan di kanan kirinya, di depan pun, yang di belakang pun akan mendengar. Memang ada aturan untuk mencapai kekhusyuan itu, salah satunya suara itu dikeluarkan. Tapi minimal ya, atau maksimal, mungkin maksimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Bukan terdengar oleh kanan kiri kita atau barisan belakang atau di depan kita. Nah, belum kalau sudah tahiyat, Allahu Akbar, bangun dari sujud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ingin mendapatkan bacaan yang fasih, yang tepat gitu maksudnya. Padahal itu adalah gangguan daripada setan. Ada setan yang memang mengganggu orang yang sholat, namanya walhan. Nah, walhan ini yang selalu membisiki, seakan-akan kita itu sholat tuh kurang pas, kurang benar. Akhirnya ketika imam sudah mau ruku, baru di situ orang yang was-was buru-buru Allahu Akbar. Yang tadinya ingin rapi, cakep, Allahu Akbar. Akhirnya buru Allahu Akbar, ngikutin imam. Nah, kegagalan itu awal dari keraguan-raguan yang tadinya mau diterima oleh Allah. Karena ragu-ragu, akhirnya Allah menolak ibadah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku seiman seagama, dulu waktu saya masih kecil di musola, ada orang yang was-was, ada. Dan karena saya masih kecil ya, nah saya kan barisan di depan. Itu sampai lihat ke belakang saya. Kenapa? Karena dianggapnya lucu bagi anak kecil. Karena dia itu mengangkat tangannya itu sampai ke atas. Allahu Akbar. Ada yang begitu sampai merem-merem. Maksudnya apa? Biar dia itu mendapatkan kemantapan dan kekhusyuan yang benar-benar dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Padahal itu godaan daripada syaitan ya, termasuk wudhu. Nah, orang was-was itu biasanya kesemuanya udah cuci tangan, kumur-kumur, nawaitul wudhu, kurang mantep, ulang lagi, nawaitul. Kadang anak kecil itu ketawa ya melihat orang yang wudhu seperti itu. Nah, ini was-was adalah perbuatan yang dibisiki oleh setan. Dia itu merasa belum mantap, entah dari bacaannya, entah dari takbiratul ihramnya, entah dari tahiyatnya. Tapi anehnya orang seperti itu terkadang ya ada yang
Ketika menjadi imam, enggak, biasa saja. Tapi ketika menjadi makmum, kenapa dia itu terganggu dengan sendirinya? Dia tidak menyadari bahwa ada setan yang namanya walhan sedang membisiki dia yang was-was. Nah, akhirnya orang yang di sampingnya ini akan mendapatkan kemakruhan. Kenapa? Karena orang yang was-was tadi. Saya yakin, seyakin-yakinnya saya, 100% yakin, mungkin 1000%. Orang yang ada di kanan kiri pasti terganggu. Yang merasa terganggu, ayo komen ya. Karena saya ngalamin bersandingan dengan orang yang was-was. Waktu itu pernah ada di salah satu masjid yang sholat Jumat ya, sholat Jumat. Nah, di situ kebetulan saya sedang sholat sunnah gitu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada yang masuk ini satu, ketika saya telah takbir, Allahu Akbar, ini masuk takbir juga, tapi nggak kena-kena. Nah, setelah kena, Bismillahirrahmanirrahim, itu saya terganggu, apalagi ketika berjemaah. Nah, kalau saya pribadi atau saudaraku seiman seagama semuanya, untuk menghindari orang seperti itu bagaimana? Kalau kita sudah tahu orang ini was-was, kemudian dia itu ada di sop kedua atau di sop depan atau di ketiga, kemudian kanan kirinya ini kosong, ya lebih baik tunggu saja dulu. Kalau misalnya contoh dia ada di barisan kedua, ya karena sop depan sudah penuh, dia berada di barisan kedua. Nah, di sebelah kanan dia itu ada 4 orang, 1, 2, 3, 4. Jangan masuk ke sini. Nah, kalau masuk ke sini alamat terganggu. Masuk sebelah sini, biarin ini yang terganggu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang ini sudah was-was. Nah, kalau dia sendirian, barisan pertama sudah penuh, terus ini sendirian, kita tahu kalau orang ini was-was. Takbirnya nggak kena-kena, baca Fatihahnya diulang-ulang. Bagaimana? Lah mendingan mundur wudhu lagi atau ngapain lah ya. Ketika ada orang masuk 2 atau 3 orang, baru kita masuk. Kenapa? Karena ini orang yang was-was pasti mengganggu orang yang ada di kanan kirinya. Jangankan yang di kanan kirinya, sebelahnya lagi akan terganggu, sebelahnya lagi akan terganggu. Terkadang orang tersebut kencang dalam membacanya, santer dalam membacanya. Kadang imam itu loh mendengar bacaan orang yang was-was itu. Saya juga pernah menemui, bahkan santri-santri saya juga pernah ketawa itu ya. Saya punya santri, kalau habis asar kan ngaji, otomatis santri saya itu asar udah di musola. Kebetulan bersandingan dengan orang tersebut dan bacaannya seperti ini, at-tahiyatul mubah, nggak kena, balik lagi at-tahiyat, nggak kena. Akhirnya ketika hampir mau salam baru kena at-tahiyatul. Kenapa dia mengenakan, bukan sudah kena, mengenakan? Karena imam sebentar lagi mau mengucapkan salam, mau mengakhiri daripada sholatnya. Nah, ini bahayanya orang yang was-was. Saudaraku seiman seagama, mari tinggalkan rasa was-was, tinggalkan rasa ragu-ragu, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keraguan dan was-was itu sudah pasti bisikan daripada setan. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, ya. Itu bisikan daripada setan. Siapa nama setannya? Walhan. Walhan. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada yang namanya was-was dalam beribadah, was-was dalam berwudu, dalam melaksanakan sholat, dalam membaca Al-Quran, was-was sampai baca Al-Quran terkadang baca istighfar. Ada saya menemui. Misalnya saya contohkan kepada surat pendek dah. Alhaakumut takatsur hatta astagfirullahaladzim, hatta zurtumul maqabir, astagfirullahaladzim. Ada yang baca Al-Quran seperti itu, selalu diselingin istighfar karena merasa salah. Itu sebenarnya tidak perlu, ya. Itu tidak perlu. Itu adalah perbuatan yang was-was. Saudaraku seiman seagama, mudah-mudahan kita semua terhindar daripada
yang namanya bisikan setan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.